menjadi pengetahuan bagi kita. Baik, mari silakan Romo memulainya. Baik, terima kasih Bu Lili dan Pak Leo. Sekarang saya akan review sedikit tentang Yunus, Nabi Yunus. Saya minta maaf karena karena saya kemarin sakit dan sekarang sudah mulai pemulihan, ini sudah lumayan, sudah lebih baik. Nah, Nabi Yunus itu yang menarik buat kita renungkan adalah ternyata Allah itu sangat bermurah hati, mengampuni yang namanya Niniwe. Niniwe itu adalah sebuah bangsa. Kalau gambaran dalam perjanjian lama, Niniwe adalah sebuah bangsa yang sangat jahat, sangat tidak baik. Itu bangsa asing. Tapi ternyata Tuhan mengampuni mereka. Lalu yang menarik juga, ternyata pengampunan Tuhan ini tidak dipahami oleh Yunus begitu saja. Dia protes di akhir. Loh, katanya kamu akan menghancurkan kota itu. Tapi ternyata mengapa kau tidak menghancurkan Tuhan? Nah, ini yang menjadi menarik karena Yunus memang tahu Tuhan tidak akan menghancurkan kota ini sejak awal. Maka dari itu dia menolak. Ketika dia diutus ke Niniwe, mengatakan bahwa kota ini akan hancur. Karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Akhirnya mereka bertobat. Dan ternyata setelah 40 hari, Yunus kaget. Tuhan tidak pernah mengatakan kota ini tidak akan hancur jika mereka bertobat. Tuhan hanya mengatakan 40 hari lagi kota ini akan hancur. Berarti apa? Yunus pun menjadi malu. Oh, ternyata apa yang aku ungkapkan, apa yang aku sampaikan kepada orang-orang Niniwe tidak terjadi. Katanya 40 hari hancur. Tapi ternyata tidak hancur. Lalu Yunus protes kepada Tuhan. Katanya harus hancur Tuhan. Tapi sekarang buktinya tidak hancur. Nah, itu yang menjadi pergulatan Yunus. Betul kan apa kataku ketika aku waktu itu lari dari panggilan Tuhan? Kita tahu bahwa Yunus hanya ada 4 bab. Bab pertama Yunus lari. Lalu ternyata Yunus kembali lagi masuk dalam masuk dalam rencana Tuhan. Lalu dia masuk dalam perut ikan. Dia keluar ke Niniwe, dan yang keempat dia berdiskusi dengan Allah. Mengapa Allah itu begitu baik hati? Nah, dari sanalah kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu pun bisa bertobat, tanda kutip gitu ya. Yang awalnya mau menghancurkan kota Niniwe, ternyata tidak jadi. Akhirnya semua orang di sana, semua yang terlibat, itu bertobat semua, termasuk Yunus, termasuk orang-orang Niniwe, bahkan ternak-ternaknya, kita bisa baca dalam teks itu, binatang pun ikut bertobat, bahkan Tuhan sendiri pun ikut bertobat. Tanda kutip, bertobat dalam artian apa? Dalam artian adalah metanoia. Meta itu melampaui, noia, nous itu pikiran. Metanoia sekarang kita artikan sebagai pertobatan. Dan ternyata pertobatan yang sejati adalah melampaui pikiran-pikiran kita. Seringkali yang membelenggu kita, dosa itu sebetulnya ketika kita tidak bisa berubah dari paradigma yang kita pegang. Pertobatan itu kita harus menembus tembok-tembok itu, dan akhirnya kita bisa lepas, bebas, dan merdeka di hadapan Tuhan. Mungkin itu juga menjadi salah satu poin, bahwa Tuhan itu mengampuni semua orang secara universal, siapapun dia, bahkan bangsa yang paling jahat sekalipun, diampuni oleh Tuhan, jika memang mereka mau bertobat. Dan Yunus pun diajari oleh Tuhan, bahwa Tuhan pun itu melampaui pikiran manusia. Tuhan bisa mengampuni bahkan bangsa yang sangat jahat. Jadi Yunus pun diajak untuk bertobat. Dan ternyata, tanda kutip, Tuhan pun ikut bertobat. Ketika dia melihat bangsa yang begitu jahat, dan akhirnya dia pun bisa bertobat, Tuhan pun berubah pikiran, tidak menghancurkan kota itu. Jadi Yunus itu adalah sebuah gambaran mengenai pengampunan yang luar biasa. Gambaran kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, melampaui cara berpikir kita, paradigma kita, dan cara pandang kita selama ini. Itu merupakan gambaran Nabi Yunus. Dan sekarang kita masuk ke Nabi Hosea. Lalu apa yang akan kita dengarkan dengan kisah kasih Tuhan di dalam Nabi Hosea? Ini betul-betul sebuah kisah cinta sebetulnya. Saya akan izin share screen dahulu. Ibu Bapak, sebentar. Semoga sudah kelihatan. Sebentar.
Ini banyak sekali apa yang saya siapkan poin-poinnya, dan mungkin tidak semua akan kita bahas secara mendalam, mungkin waktunya tidak cukup. Saya punya 51 slide, Ibu Bapak. Jadi nanti saya akan share slide saya, baik itu tentang Yunus maupun Hosea. Nah, ini kisah kasih yang absurd sebetulnya, atau kisah cinta yang absurd. Ini judul saya untuk Hosea. Kok bisa? Nah, nanti kita akan melihat sendiri bagaimana keabsurdan kisah cinta Tuhan, kisah kasih Tuhan di dalam Hosea. Nah, kita akan melihat ini. Ini menarik, saya temukan gambar ini ya. The Hosea Love Story, ini ya. Love for the loveless. Jadi mencintai sesuatu atau seseorang yang sebetulnya tidak bisa dicintai. Lalu pertanyaannya, inikah sabda Tuhan? Mengapa? Karena dia mengatakan, when the Lord first spoke through Hosea, he said to him, jadi Hosea ini bicara, Tuhan ini bicara kepada Hosea untuk apa? Go marry a prostitute. Hosea, pergilah dan nikahilah seorang prostitut. Mungkin bahasa Indonesia itu kalau sekarang kan pekerja seks gitu, itu lebih halus. Tapi kalau ingin agak lebih kasar gitu ya, ini saya akan mengatakan apa adanya. Tuhan itu mengatakan, pergilah menikahi seorang pelacur. Betulan. Ini bisa dibaca di Hosea 1 ayat 2-3. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kitab sucinya. Dan ini sabda Allah kepada seorang nabi. Bayangkan. Seorang nabi itu diutus untuk menikahi seorang prostitut. Atau ya kita mengatakan seorang pelacur. Tidak usah dihalus-haluskan. Ini betul-betul kalau kita mendengar itu, apakah ini sabda Tuhan? Ini pertanyaan pertama. Dari sinilah kita akan menemukan keabsurdan. Sesuatu yang tidak masuk akal, yang di luar pikiran kita. Ini Nabi Hosea. Ini kata-kata Tuhan, ini sabda Tuhan. Jadi ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana mungkin Tuhan bersabda seperti itu? Kita lanjut lagi. Ini sebagai pengantar, Ibu Bapak. Nanti kita akan mendalami sedikit demi sedikit. Kita akan fokus dahulu kepada tokoh Nabi Hosea. Sebelum kita masuk ke dalam kerumitan-kerumitan dalam teks, kita lihat dulu tokohnya seperti apa sebetulnya tokoh Hosea ini. Kita akan cepat saja. Kitab Nabi Hosea memberikan informasi yang sangat terbatas mengenai pribadi sang nabi. Dalam teks aslinya, dalam bahasa Ibrani, nama Hosea atau sang tokoh ini, Hosea ini, hanya muncul 3 kali, Ibu Bapak. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa lebih dari 3 kali. Maksudnya apa? Karena misalkan kata ganti orang ketiga, misalkan istrinya, nyanya itu menjadi istri Hosea. Jadi kata ganti orang ketiga itu seringkali kalau dalam terjemahan diganti Hosea, gitu ya. Misalkan istrinya, istri Hosea. Anaknya, terus anak Hosea, gitu ya. Jadi selalu dipakai kata ganti orang ketiga dalam bahasa Ibrani diganti dengan nama Hosea. Tapi sebetulnya dalam teks aslinya, tulisan yang menyebutkan kata Hosea itu hanya 3 kali. Dan itu pun hanya dalam 2 ayat pertama. Dalam judul kitabnya, bab 1 ayat 1, dan juga dalam pembukaan narasinya tentang keluarga Nabi, bab 1 ayat 2. Di situ nanti yang ayat 2 sebanyak 2 kali. Sudah. Hanya 2 ayat pertama, nama Hosea itu disebut. Selanjutnya, diganti dengan kata ganti orang ketiga. Tidak ada nama Hosea lagi. Jadi sebetulnya, Hosea itu dalam kitabnya sendiri hanya muncul 3 kali nama Hosea. Nah ini juga menarik. Kita lanjut lagi. Sebagai judul seluruh kitab, jadi ini adalah tambahan dari periode kemudian. Maksudnya ditambahkan di kemudian hari. Sebagai pengantar. Kita hanya tahu di bab 1 ayat 1, ayahnya itu bernama Beeri. Hanya itu saja. Tidak ada nama lain. Tidak ada informasi lain tentang ayahnya. Hanya namanya Beeri. Lalu kita tidak tahu kisah panggilannya sebagai seorang nabi.
Asal-usulnya bagaimana, pekerjaannya apa, kita nggak tahu sama sekali. Jadi ini sebuah misteri sebetulnya. Kita nggak tahu bagaimana panggilan Nabi Hosea. Asal-usulnya dari mana, pekerjaannya bagaimana, kita nggak tahu. Dan juga yang disetujui hampir seluruh ahli adalah Hosea berasal dan berkarya di kerajaan utara. Ini ada pembagian kerajaan waktu itu, utara dan selatan. Israel dan Yehuda. Nah, Hosea berasal dan berkarya di kerajaan utara. Dan pewartaan sang nabi banyak menyebut tempat-tempat di kerajaan utara. Ini contohnya mengenai Samaria, lalu Betel, Gilgal, Gibea, Rahma, Lembah Akor. Jadi semua yang disebut di sini kota-kotanya itu sangat khas kota yang berada di kerajaan utara pada waktu itu. Lalu beberapa kota kerajaan utara, kita bisa melihat petanya di sini ya, peta zaman Hosea. Ibu Bapak bisa melihat di sini ada yang namanya Israel yang atas, lalu ada namanya Yuda. Nah, ini dibagi menjadi dua. Israel nanti ibu kotanya adalah tadi sebentar itu tadi saya mengatakan Samaria. Lalu yang Yuda ini ibu kotanya Yerusalem. Jadi lihat, ini agak berbeda dengan Israel ibu kotanya Yerusalem gitu ya. Enggak. Justru kebalikannya, Yehuda itu ibu kotanya Yerusalem, Israel bukan Yerusalem. Tapi tadi Samaria tadi. Di sini tadi ya. Samaria ibu kota kerajaannya. Itu kerajaan Israel yang utara, yang selatan itu yang Yuda itu. Nah, tuh Samaria di situ. Lalu tadi kita lihat Gilboa, lalu ada Gilgal, Betel, semua ada di bagian utara yang disebut dalam kitab Hosea. Semua di bagian utara. Nah, sebaliknya Nabi ini tidak pernah menyebut nama Yerusalem atau kota-kota Yudea lainnya. Dengan begitu, Hosea adalah satu-satunya nabi yang berasal dari kerajaan utara. Banyak nabi dari selatan, Ibu Bapak, lalu ada juga nabi yang pindah ke utara. Tapi kalau Hosea, itu dari utara dan berkarya di utara. Lalu periodenya bagaimana? Nah, ini agak susah. Yang kita ketahui hanya ini, Ibu Bapak. Di bab 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Tidak tahu sama sekali tahun berapa ini. Tapi paling tidak dari informasi ini kita bisa memperkirakan kapan Hosea itu berkarya. Periode berkaryanya kapan? Dari satu ayat ini saja. Nah, periode berkaryanya Hosea bab 1 ayat 1 ini adalah pembukaan ini suatu yang biasa dalam tradisi kenabian. Jadi seperti ini, sebentar Ibu Bapak, firman Tuhan yang datang kepada itu adalah sangat khas kitab-kitab nabi-nabi. Biasanya firman Tuhan datang kepada, sabda Tuhan datang kepada, Tuhan bersabda kepada, Tuhan menyatakan sabdanya kepada, gitu ya. Jadi formula-formula ini intinya apa? Tuhan berfirman kepada seseorang. Dan seseorang itu adalah seorang nabi. Biasanya seperti itu dalam perjanjian lama. Ini merupakan sebuah forma. Cara menuliskan bahwa ciri-ciri bahwa kitab ini adalah kitab nabi-nabi. Nah, kita bisa tahu ya, sekarang ayahnya namanya Beeri. Lalu kita bisa tahu di sini dari bukti-bukti ekstra biblis, maksudnya apa? Bukti-bukti sejarah atau arkeologi yang berasal dari luar kitab suci, kita bisa mengetahui Raja Usia itu dari tahun 781 sampai 740 sebelum Masehi. Yotam 740 sampai 736 sebelum Masehi dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu adalah Yerobeam bin Yoas sampai 743 sebelum Masehi. Dari sini Ibu Bapak, kita bisa mengetahui bahwa Hosea ini berkarya di sekitar abad 8 sebelum Masehi. Kok bisa tahu, Romo? Ya dari teks tadi, bahwa Hosea itu berkarya pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Yerobeam bin Yoas.
Jadi memang mungkin dalam kitabnya tidak dituliskan, Hosea berkarya abad ke-8 sebelum Masehi. Enggak. Tapi dalam kalimat itu kita bisa menganalisis, oh iya ya, Usia itu berkarya abad 8, Yotam juga, Ahaz juga, Hizkia, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa menganalisis gitu ya, meletakkan Hosea dalam konteks sejarahnya. Ini lihat Hosea bab 1 ayat 1 itu ya, Hosea bin Beeri. Ini cara menganalisisnya secara sederhana. Oh ternyata Usia dan Yotam sekitar tahun 781 sampai 736. Lalu Ahaz dan Hizkia tahun 736 sampai 687 kurang lebih. Lalu yang menarik Ibu Bapak, kita tahu sekarang ternyata tidak terdapat rujukan pada peristiwa kehancuran kerajaan Israel. Itu juga kita bisa menemukan buktinya dari luar, dari penemuan arkeologi dan juga sejarah. Nah, ternyata kok kitab Hosea tidak membahas tentang kehancuran kerajaan Israel ya, 723. Berarti kemungkinan besar Hosea pada tahun 723 itu sudah selesai karyanya. Karena tidak membahas peristiwa itu. Misalkan gini Ibu Bapak, ada seorang sejarawan yang menulis tentang sejarah presiden di Indonesia. Tapi ternyata sejarawan itu hanya menulis sampai zaman Presiden Soeharto. Tahun 98 misalkan gitu ya, Soeharto jatuh. Loh, mana presiden-presiden lain seperti B.J. Habibie, Megawati, SBY, Jokowi, kok nggak ditulis? Kemungkinan besar buku itu ditulis sebelum tahun 98. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Hosea pun dari peristiwa itu, kenapa peristiwa itu nggak ditulis? Kemungkinan besar pada tahun itu dia sudah tidak ada, sudah tidak berkarya lagi. Itu logikanya. Jadi kesimpulannya, kira-kira bisa diperkirakan begini, bahwa Hosea berkarya sebagai nabi di kerajaan utara sampai sekitar tahun 723. Atau sebelum tahun 723, itu berarti sampai zamannya Ahaz saja, Ibu Bapak. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa juga disebut Raja Yerobeam? Raja di Yehuda. Kan hanya sampai Ahaz, bahkan Hizkia pun tidak sampai. Hizkia juga sampai, Ibu Bapak, 716. Belum sampai. Tidak sampai Hizkia. Lalu mengapa Hizkia dan Yerobeam ini kok muncul? Menjadi pertanyaan sekarang. Loh, katanya pada zaman Yerobeam, pada zaman Hizkia. Tapi kok tahun 723 sudah berhenti? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, Ibu Bapak. Nah, analisis selanjutnya kita bisa memperkirakan seperti ini. Nabi Hosea berkarya tahun 781 sampai 723 sebelum Masehi. Pertanyaannya, nah, Hizkia kan ada, lalu mengapa nama Raja Hizkia masih disebut dalam Hosea? Kemungkinannya, periode Hizkia adalah masa di mana para pengikut Hosea mengedit kitab ini. Warisan Nabi Hosea dibawa lari ke selatan ketika kerajaan utara dihancurkan. Lalu muncullah nanti tadi Raja Yerobeam di selatan tadi. Jadi lihat Ibu Bapak, kita baru membahas satu ayat ya Ibu Bapak, baru bab 1 ayat 1 ini ya, belum ayat-ayat lainnya. Tapi dari sana kita bisa melihat latar belakang siapa Hosea ini. Jadi ternyata Hosea itu berhenti sebelum Hizkia menjadi raja, dan sebelum tahun 723, dan setelah itu kitab ini diedit lagi oleh para pengikut Nabi yang mengikuti dia, lalu diperbaiki dalam artian, kayaknya Hosea dulu pernah berkata ini, pernah berkata itu, dan sebagainya, ditambah-tambahkan. Ternyata jadi dibuat menjadi lebih baik lagi kitabnya oleh para pengikutnya, lalu dibawa ke selatan. Lalu di sini ada 3 kata kunci. Kata kunci perlu dipegang dalam memahami kitab Hosea. Tadi yang pertama, kita membahas tentang siapa Hosea dan kapan dia berkarya. Nah, sekarang kita berusaha untuk memahami kitab Hosea. Kita masuk ke bagian berikutnya. Ada 3 kata kunci, Ibu Bapak. Firman Tuhan.
Yang pertama ini, kata kunci yang pertama adalah firman Tuhan. Nah, mengapa ini penting, Ibu Bapak? Mengatakan bahwa kata firman Tuhan itu sangat penting dalam kitab Hosea. Karena kitab ini sangat sulit sebetulnya kalau dipahami secara rasional. Nggak mungkin kitab ini kok Tuhan mengatakan seperti itu. Tapi justru karena ini adalah firman Tuhan, kita harus memperhatikannya secara sungguh-sungguh. Nggak bisa setengah-setengah. Dan ini menunjukkan karakter seluruh kitabnya. Firman Tuhan yang ditujukan pada manusia konkret yaitu Hosea bin Beeri. Firman ini didengar melalui manusia yang namanya Hosea ini. Dan berarti apa? Firman Tuhan itu datang pada suatu saat tertentu dalam sejarah, yaitu pada saat-saat akhir kerajaan utara. Maksudnya apa ini? Maksudnya begini, Ibu Bapak. Firman Tuhan di sini betul-betul ingin mengatakan bahwa apa yang ditulis dalam kitab ini betul-betul firman Tuhan yang didengar oleh manusia yang namanya Hosea, dan itu datang pada saat tertentu dalam sejarah, yaitu pada saat-saat akhir kerajaan utara. Maksudnya apa? Ini berarti betul-betul terjadi, tanda kutip gitu ya, ingin menyampaikan ini sungguh-sungguh. Kamu jangan menganggap remeh firman Tuhan ini. Jadi kata firman Tuhan betul-betul menjadi penting di sini. Firman Tuhan ini menjadi kata kunci. Karena begitu banyak ayat-ayat sulit di sini. Saya akan mengatakan sejak awal. Begitu banyak ayat-ayat sulit dalam kitab Hosea. Maka kita perlu memegang pertama-tama bahwa semua ini adalah firman Tuhan. Lalu dari sana kita mencoba mencari maknanya. Ini yang akan membantu kita. Karena sangat sulit. Kadang-kadang ini kok kayak gini ya, Tuhan bersabda seperti ini. Nah, justru karena itu berarti Tuhan ingin menyampaikan sesuatu. Nah, itu Ibu Bapak. Jadi kata firman Tuhan itu, itu tadi bagian ketiga, bukan 3 kata kunci, tapi kata kuncinya hanya 1. Ini bagian keempat. Kata kuncinya adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam problematikanya. Pesan dan gagasan teologis dari kitab Hosea ini. Nah, di sini kita akan melihat betapa susahnya memahami kitab Hosea. Ya. Nah, ini. Jika orang berbicara mengenai Nabi Hosea, maka yang pertama-tama muncul dalam pikiran kita adalah kisah perkawinannya dengan seorang perempuan sundal, dikatakan itu ya, di situ. Dalam kitab suci itu dikatakan perempuan sundal. Seorang prostitut, seorang pelacur gitu ya, yang bernama Gomer binti Diblaim. Itu betul-betul dikatakan di situ. Ini adalah perintah Tuhan dan kita bisa menemukan dalam Hosea bab 1 ayat 2. Jadi dikatakan begini. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini sudah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Lihat Ibu Bapak, sekarang kita bisa menemukan alasannya. Karena apa? Negeri yang dicintai Tuhan ini sudah dalam tanda kutip bersundal hebat. Maksudnya apa? Sudah melupakan Tuhan. Sudah melupakan aku. Itu kata sabda Tuhan. Karena itu kamu menikahilah perempuan sundal dan peranakanlah, maksudnya apa? Biar kamu memiliki anak-anak sundal. Lihat, ini sabda Tuhan kok seperti ini. Ini menjadi susah, menjadi sulit. Kok sabda Tuhan seperti itu tuh nggak masuk akal. Secara etis, moral nggak masuk akal. Apalagi ini firman Tuhan, kok bisa? Nah, disinilah kita mulai melihat betapa sulitnya ayat ini. Betapa sulitnya kitab ini. Jadi di sini kita bisa melihat, bisa kita mengatakan begini, oh ternyata ini gambaran, simbolisasi tentang negeri atau umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan.
Dia sudah nyeleweng dari Tuhan. Dia sudah bersundal dari Tuhan. Maksudnya dia pergi ke tempat yang lain gitu ya. Membelakangi Tuhan, melupakan Tuhan. Intinya itu ternyata. Kita lihat lagi sekarang. Nah, Nabi diperintah Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Karena negerinya sudah bersundal hebat tadi ya, kita sudah tahu. Nah, ini yang menarik. Sundal atau Cinah itu muncul cukup sering di dalam kitab Hosea. Banyak sekali. Berarti ini merupakan sebuah, kalau ada kata yang berulang-ulang, itu menjadi kata kunci sebetulnya. Tadi firman Tuhan. Oh, ternyata kok ayat ini sulit dipahami. Ya sudah, kita yakin ini firman Tuhan, berarti ada maksudnya. Lalu yang kedua, kata yang sering muncul adalah kata sundal atau sinah. Oh, ternyata ini menjadi tema yang kedua. Terjadinya situasi persundalan atau persinahan bangsa Israel, ya, terutama kerajaan utara. Ini maksudnya Israel di sini adalah kerajaan utara, tapi sebetulnya juga ingin menggambarkan juga kerajaan selatan, gitu ya. Yang namanya Israel itu yang selatan, yang utara. Tapi yang Yehuda sebetulnya juga sama, kurang lebih sama. Jadi, titik Hosea bisa dikatakan berkaitan dengan sundalan ini. Dia ingin mengatakan, mengapa kok bangsa ini tidak setia kepada Allah? Hanya itu sebetulnya, pesannya itu. Lalu pertanyaannya, persundalan macam apa yang dikritik oleh Nabi Hosea? Ini kan berarti sebuah gambaran, sebuah kiasan yang ingin disampaikan oleh Nabi. Ini ada namanya kata sanah atau fornication. Ini maksudnya hubungan seks di luar nikah itu ya, kendati tidak harus melanggar hukum perkawinan. Keduanya belum menikah. Ini kalau dalam bahasa modern sekarang tuh kayak seks bebas gitu ya. Dua-duanya tidak punya keterikatan dengan istri atau dengan suami, mungkin mereka pacaran gitu ya, atau punya istilahnya partner lah. Itu yang dipakai kata sanah. Itu muncul 22 kali Ibu Bapak. Lalu kata naaf, ini baru yang dimaksud dengan the commit adultery. Ini maksudnya hubungan seks antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Tapi yang menarik, biasanya diterapkan untuk laki-laki, tapi bukan untuk perempuan. Nah ini, kata naaf ini. Tapi intinya adalah, ya ini, sesuatu yang tidak, tidak biasa, tidak etis, tidak bertentangan dengan ajaran moral gitu ya. Bahkan pada waktu itu pun sudah dilarang pada waktu itu. Tuhan pun sebenarnya tidak berkenan tentang peristiwa-peristiwa itu atau tindakan-tindakan ini. Tapi pertanyaannya kita bisa keep gitu ya, kita bisa pegang, mengapa kok Hosea harus menikahi seorang perempuan sundal? Nah, sampai detik ini kita akan lihat lagi. Mengapa ya? Apakah sudah terjawab? Nanti kita akan lihat. Bisa dipakai dalam dua arti ternyata, Ibu Bapak. Dalam arti harafiah, memang umat atau jemaat itu memang sudah tidak setia berkaitan dengan relasi mereka. Tapi bisa juga berarti kiasan figuratif. Maksudnya apa? Di sini bisa berarti politik, bahwa ternyata mereka itu menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Maksudnya apa? Ya, hubungan kalau sekarang itu politik bilateral atau multilateral gitu ya, dengan begitu banyak bangsa-bangsa yang tidak percaya pada Tuhan, pada Yahweh. Pada waktu itu sangat suatu sikap yang sangat berdosa, sangat buruk. Mengapa kamu bekerja sama dengan Mesir misalkan, atau bekerja sama dengan Syria, Assyria, dengan Babilonia misalkan? Itu adalah bangsa-bangsa yang tanda kutip mereka mengatakan bangsa kafir gitu ya. Bangsa yang tidak mengenal Allah. Pada waktu itu Allah pun marah. Mengapa kamu kok bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku? Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi juga bisa berarti religius, Ibu Bapak. Maksudnya apa? Mengikuti dewa-dewi lain atau Allah-Allah lain. Jadi lihat, kata sinah atau sanah atau naaf gitu ya, itu punya arti dua. Bisa berarti harafiah, bisa berarti kiasan, figuratif. Kita bisa membuat pertanyaan sekarang. Oh, kalau begitu, firman Tuhan yang mengatakan Hosea harus menikahi perempuan sundal, bisa saja berarti kiasan, figuratif, bukan harafiah. Kita simpan dulu pertanyaan itu.
Oh iya ya, bisa saja itu merupakan kiasan ngeritik, kalau orang Jawa mengatakan itu apa ya, seperti ya dia nggak ngomong langsung tapi seperti nyindir-nyindir lah. Tapi nyindirnya nyelekit gitu kadang-kadang. Nah, seperti itu. Oh, mungkin ini Tuhan juga nyindir ini ya, bangsa Israel tapi dengan nyelekit gitu ya. Dengan kata-kata yang sangat kasar dalam arti tertentu, biar mereka ini bertobat. Ya, mungkin juga, tapi kita akan melihat nanti. Kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaan itu. Selain itu, ini seorang seorang ahli kitab suci namanya Kyle, itu ya tahun 96 itu sudah mengatakan bahwa mungkin ini merupakan ibadah sinkretisme. Mereka itu sudah tidak lagi percaya pada Yahweh, tapi dia beribadah pada dewa-dewi lain. Menjadi ibadah kesuburan. Nah, dan ini yang dimaksud dengan persundalan kepada Allah. Jadi Kyle itu mengatakan, oh jangan-jangan ini merupakan kiasan figuratif. Ternyata orang-orang pada waktu itu sudah menyembah dewa-dewi lain. Nah, lalu pertanyaannya sekarang, kita bisa mengatakan, lalu pernikahan itu fakta atau simbol? Ketika Tuhan berfirman kepada Hosea, perkawinan Nabi itu fakta atau simbol? Benar-benar terjadi atau simbol? Kalau simbol, memang betul, karena tidak sesuai dengan moralitas. Mungkin saja ini hanya terjadi dalam mimpi. Kalau misalkan kita bisa melihat ya, Ibu Bapak, ketika Allah berfirman, itu biasanya bisa lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat alegori itu ya, kayak perumpamaan gitu ya. Tapi bukan betul-betul nyata gitu. Ya, oh mungkin. Lalu kalau fakta, lalu ada 5 argumen juga yang bisa dikemukakan. Jadi Ibu Bapak, sampai detik ini, sampai saat ini, para ahli kitab suci itu ketika membaca Hosea, terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan ini betul-betul merupakan fakta. Lalu yang kelompok yang kedua mengatakan bahwa ini betul-betul sebuah simbol. Nggak mungkinlah dia menikah dengan seorang perempuan sundal. Sampai detik ini, Ibu Bapak mau memilih yang fakta atau simbol, silahkan gitu ya. Saya hanya menawarkan nanti argumentasinya saja. Ibu Bapak boleh percaya simbol, nggak apa-apa, fakta juga nggak apa-apa. Karena tidak akan mempengaruhi iman kita. Tidak sama sekali mempengaruhi iman kita. Tapi yang terpenting adalah maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah ini mengkritik umatnya yang tidak setia pada dirinya. Yang tidak setia pada Allah. Itu poinnya, itu yang harus kita pegang. Kalau ibu atau bapak mengatakan, oh itu hanya simbol, oh silahkan. Atau ibu ada bapak mengatakan, oh itu fakta, benar-benar terjadi, oh silahkan. Tapi sekarang kita berusaha untuk berargumentasi, gitu ya. Nah, yang fakta ini sangat menarik. Kalau simbol itu sederhana, udah kita terima aja itu sebagai simbol. Udah selesai. Nggak benar-benar terjadi. Karena tidak sesuai dengan moralitas. Selesai. Argumentasi itu selesai. Nah, kalau fakta, ini agak susah. Lalu mereka yang percaya bahwa ini fakta, mengajukan 5 argumen. Ini bukan argumentasi saya, Ibu Bapak. Saya hanya membaca, lalu saya ringkas. Oh, ternyata ini, ada 5 argumen yang saya temukan. Sebagai fakta, kurang lebih ada 5 argumen. Pertama, tidak ada petunjuk dalam teks yang mengatakan ini mimpi. Ini perumpamaan atau ini penglihatan. Nggak ada sama sekali. Lalu yang kedua, nama Gomer binti Diblaim itu tidak memiliki makna simbolis. Kan biasanya misalkan nama Yesua, Yesus, itu punya makna. Allah yang menyelamatkan gitu ya. Allah sang penyelamat. Ya pokoknya intinya itu. Bisa menjadi kata kerja Allah yang menyelamatkan atau kata benda Allah sang penyelamat. Itu punya makna nama-nama gitu ya. Dalam kitab suci banyak sekali nama-nama yang punya makna. Yunus itu burung merpati, Yona gitu ya dari kata itu. Tapi sekarang Gomer binti Diblaim, itu para ahli kebingungan. Ini maksudnya apa? Maknanya apa? Nggak ada, Ibu Bapak. Sampai detik ini belum pernah ada satu ahli yang bisa menemukan arti makna dari nama istri ini. Itu yang pertama. Oh, jangan-jangan ini bukan simbol ini. Bukan simbolis. Lalu yang ketiga, aneh. Yang ketiga itu para ahli mengatakan ini aneh jika Hosea menceritakan sesuatu yang tidak benar mengenai istrinya. Atau jika dia tidak menikah. Ini tambah aneh lagi.
Bagaimana mungkin Hosea itu menceritakan sesuatu yang tidak benar mengenai istrinya atau menjelek-jelekan istrinya di muka umum. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya punya istri misalkan gitu ya, lalu saya menjelek-jelekkan istri saya di depan publik. Ibu Bapak, istri saya adalah mantan, ngomong apa adanya, agak kasarnya, mantan pelacur gitu. Apa saya tega? Nggak mungkin. Itu menyakiti hati istri saya. Pasti. Walaupun sebetulnya tidak seperti itu. Karena mungkin saya emosi, saya mengatakan menjelek-jelekan istri saya depan publik. Bagi orang-orang itu aneh, nggak masuk akal itu ya. Kok ada suami yang tega-teganya menjelekkan istri di depan publik? Ya mungkin kalau rasan-rasan gitu ya, oh suami saya tuh kayak gitu ya, oh istri saya kayak gitu, oke lah. Tapi ini depan publik dan sangat kasar. Lalu para ahli mengatakan ini aneh. Masa ada nabi yang menjelek-jelekan istrinya sendiri seperti itu? Kalau bukan dari sabda Allah, nggak mungkin. Kalau ini firman Tuhan, berarti Allah yang mengatakan sendiri. Lalu Hosea mau apa lagi? Saya harus malu lah, ini firman Tuhan kok. Oh kalau begitu itu masuk akal. Tapi kalau dia menjelekkan istrinya sendiri itu menjadi aneh. Itu argumentasi mereka ya Ibu Bapak. Bukan saya, tapi ini argumentasi para ahli. Lalu yang keempat, peristiwa ini merupakan sesuatu yang memalukan dan menimbulkan skandal. Maka agak sulit ini menikah. Ini orang-orang baik-baik saja, dari keluarga baik-baik, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Tapi kok saya harus berbohong? Yang lucu lagi, berbohongnya menjelek-jelekkan istri saya. Lah, ini gimana tuh? Bukannya bahagia, bukannya senang, loh kok malah menjelek-jelekan? Nah, ini agak nggak masuk akal. Dan bahkan pernikahan ini juga menghasilkan keturunan, punya anak, dan diakui oleh Hosea. Saya punya anak. Nanti anaknya ada dua, kalau nggak salah, 2 atau 3, nanti kita akan lihat. Tapi nggak masuk akal ini ya. Kalau berbohong, membuat cerita lebih baik, lebih bagus, itu masuk akal Ibu Bapak. Itu nggak masalah. Oh, bohongnya itu ingin, ya diperhalus lah ceritanya lebih baik, lebih bagus lah. Ini kok berbohongnya membuat cerita yang lebih jelek. Nah, ini nggak masuk akal ini. Nah, itu salah satu alasan mereka. Lalu yang kelima, peristiwa ini justru memperkuat dimensi pewartaan Hosea. Ingin mengatakan apa? Aku sang nabi ini mengalami sendiri peristiwa Allah yang dikhianati. Dialami oleh Yahweh atau Allah sendiri dalam hubungannya dengan Israel. Hosea ingin mengatakan begini, lihat, kamu sudah tidak setia dengan Allah. Begitu juga dengan istriku. Gitu ya, dalam tanda kutip Ibu Bapak. Dia ingin mengatakan, ini loh, walaupun istriku ini tidak setia tanda kutip, tapi aku tetap mencintainya. Aku tahu masa lalunya. Aku tetap mencintainya. Jadi ingin mengatakan apa? Oh, ternyata kasih Tuhan itu seperti itu. Kasih Tuhan itu seperti seorang suami yang tetap mengampuni istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri yang tetap mengampuni suaminya. Walaupun tahu kejelekan-kejelekan suami atau istrinya. Dan ini nggak mudah, sangat nggak mudah Ibu Bapak. Saya yakin sekali, saya mendengar cerita-cerita dari keluarga-keluarga itu, mengampuni pasangan sendiri itu sangat tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah. Dan ini yang terjadi oleh Hosea. Dia ingin mengatakan begitu sulitnya Tuhan untuk mengampunimu. Tapi Tuhan tetap mengampunimu pada akhirnya. Ini ingin sebuah gambaran yang real. Fakta. Kalau dia mengatakan Tuhan itu sakit hati, gitu ya. Dia bisa aja mengatakan kepada Hosea, kamu itu sok-sok tahu aja. Apa kamu pernah sakit hati lah? Ini lihat, aku menikahi siapa? Gitu. Jadi ingin mengatakan ini realitas, gitu. Dan ini menarik. Jadi para ahli yang mengatakan ini fakta, dia punya argumentasinya. Nah, sekarang Ibu Bapak ingin percaya bahwa Hosea ini nikah dengan seorang perempuan sundal itu fakta atau simbol?
saya persilahkan. Saya nggak akan menyimpulkan. Dan saya tidak akan mengatakan saya lebih milih yang mana. Ibu, Bapak sendiri yang memutuskan gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Romo milih yang mana? Buat saya saja. Saya nggak akan membagikan. Jadi terbuka Ibu Bapak. Karena ini nggak mempengaruhi iman kita. Tapi kita harus tahu bahwa sebetulnya apa? Tuhan itu sakit hati sebetulnya. Ketika kita menjauh darinya. Tapi ternyata Tuhan tetap mengampuni kita. Itu yang menjadi pokok, yang menjadi persoalan penting di sini. Itu ya Ibu Bapak. Saya rasa kita bisa lanjut sedikit. Ini masih ada waktu, oke, kita sampai 20.30, nanti 20.30 selesai atau tidak, saya akan stop di sana. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit, saya akan lanjut lagi. Nah, lalu bagaimana background perkawinan di sini? Gambaran perkawinan di Nabi Hosea. Jadi Ibu Bapak, saya nggak akan menyimpulkan, Ibu Bapak bisa memilih ini simbol atau ini fakta, karena sampai sekarang para ahli pun terbagi dua, gitu ya. Jadi bisa mengatakan dia ini fakta, ini simbol, mereka punya argumentasi sendiri. Tapi yang terpenting buat kita, kita sudah tahu maknanya apa yang tidak sampai detik ini. Sampai saat ini kita tahu bahwa Allah itu sakit hati ketika umatnya menjauh, ketika umatnya menyembah dewa-dewi yang lain. Jadi seperti manusia gitu ya, gambaran Allah di sini. Nah, sekarang kita lanjut mengenai background perkawinannya. Sebetulnya di sini, ini ada polemik dengan agama kesuburan Kanaan, Ibu Bapak. Maksudnya apa? Berarti ada agama lain pada waktu itu ya, dewa-dewi itu. Lalu pertanyaannya, apa yang disebut dengan agama kesuburan Kanaan? Nah, ini yang menarik. Sumbernya itu dari ras Samra. Ini bahasa Ugarit. Saya pernah belajar bahasa ini. Memang bahasa yang udah bahasa kuno, sudah mati. Itu abad ke-15 sebelum Masehi, tahun 1500 sebelum Masehi. Sekitar tahun-tahun itu. Di situ itu ada sumber yang mengatakan begini. Baal itu adalah sang dewa badai, dibunuh oleh Mot, dewa kemandulan dan kematian. Nah, ini menjadi penjelasan mengapa musim panas yang kering antara bulan Mei sampai September. Ini biasanya di Eropa, atau sekarang ini di Timur Tengah gitu ya. Sekitar sana itu Mei sampai, tapi ini sebetulnya musim panas, ya betul, sampai September lah. Nah, mulai nanti musim panas, ya Mei sampai September itu mereka bertanya-tanya, ini asalnya dari mana? Oh, Baal itu dibunuh Mot, gitu ya. Itu apa mitologi, mitos mereka. Lalu pada waktu itu juga ada kisah tentang ini. Musim hujan, dimulai bulan Oktober. Itu gimana ceritanya? Dewi Anat, kekasih Baal, itu datang menolong dengan membunuh Mot dan menghidupkan kembali Baal. Nah, menurut kepercayaan agama Kanaan, pada waktu itu terjadi hubungan seksual antara mereka, Baal dan Anat. Jadi itu ada gambaran ketika Mot dibunuh, Baalnya hidup lagi, mereka menjalin hubungan seksual. Dan itu nanti mengawali musim hujan. Akhirnya turunlah hujan. Itu Ibu Bapak ya. Nah, itu mulai bulan Oktober. Itu kepercayaan mereka di sekitar Israel pada waktu itu. Jadi berbicara tentang dewa-dewi. Nah, lalu pada waktu itu muncullah peribadatan. Nah, ini mitologi ini diperagakan ulang setiap tahun dalam suatu pesta keagamaan yang diadakan pada musim gugur. Diyakini bahwa apa yang dilakukan di tempat-tempat ibadah mempunyai pengaruh di antara para dewa. Lalu ini yang menyebabkan ada yang namanya pelacuran bakti mendapat tempat penting dalam agama Kanaan sebagai sebuah jaminan untuk jatuhnya hujan, sehingga kesuburan terjamin tidak saja bagi tanaman tetapi juga bagi hewan dan manusia. Praktek agama ini lalu menjadi suatu sarana untuk menguasai para dewa. Dan mereka memaksa para dewa ini untuk mengabulkan apa yang diinginkan oleh para penyembahnya. Singkatnya apa? Setiap tahun Ibu Bapak dalam musim gugur, itu nanti di kuil-kuil peribadatan dewa-dewi, itu ada seorang imam perempuan. Imam perempuan, tapi sebetulnya ini seperti pelacuran gitu ya. Tapi imam ini akan berhubungan seks dengan para jemaatnya, laki-laki.
untuk mengatakan apa? Menginginkan agar Baal dan Anat ini terjadi lagi hubungan seksual itu, lalu musim hujan turun. Itu ceritanya. Dan itu terjadi. Lalu apa? Dalam tanda kutip, prostitut itu terjadi di tempat ibadah. Tapi ini nggak sembarangan ibu bapak. Imam perempuan ini, atau kita katakan sekarang ya prostitut atau pelacur itu nggak sembarangan. Dia adalah seorang imam. Imam, dihormati. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan moralitas saat ini ya ibu bapak ya. Bahkan hubungan seks itu merupakan bagian yang sakral pada waktu itu. Jadi ini bukan pelacuran tanda kutip ya, yang biasa gitu, enggak. Ini seorang imam yang sangat dihormati gitu, pemimpin mereka. Jadi ini ada gambaran seperti itu ya ibu bapak. Dan orang-orang Israel tuh kadang-kadang ikut masuk dalam peribadatan seperti ini. Terpengaruh meninggalkan Yahweh ikut dalam peribadatan seperti ini. Ini konteksnya ibu bapak. Untuk memahami mengapa kok Hosea ini menikahi seorang tanda kutip prostitut pelacur gitu. Bisa saja orang mengatakan begini, oh jangan-jangan Hosea itu menikahi imam itu. Bisa saja ibu bapak. Tapi imam itu yang sudah bertobat mungkin. Ya bisa saja. Ini teori-teorinya bisa berkembang kemana-mana. Tapi ya sudah, firman Tuhan mengatakan dia harus menikahi itu tadi, Gomer binti Diblaim tadi. Seorang perempuan sundal. Tapi kisahnya bisa kemana-mana. Nah, nanti kok bisa merujuk ke sana? Tapi ternyata betul. Dalam teks kitab Hosea, beberapa ayat itu merujuk pada agama kesuburan ini. Nah, mereka tidak insaf membuat patung Baal. Hosea 2 ayat 12, aku menghukum dia karena membakar kurban kepada Baal. Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu. Nah, ini di akhir Ibu Bapak saya akan berhenti di sini saja. Inilah cerita tentang bangsa yang tidak setia pada Tuhan. The story of an adulterous nation. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah kisah tentang sebuah bangsa yang tidak setia pada Allah. Itu sebetulnya. Dan mereka diajak untuk kembali lagi kepada Allah. Saya akan meneruskan sedikit tentang contoh-contoh bahasa Ugarit tadi. Ini contoh tablet khas Samra, Ibu Bapak. Itu kecil sekali, hanya segini. Ya, saya pernah melihat itu ya. Sekarang ada di mana ini ya? Saya lupa. Sekarang di Prancis kalau nggak salah. Di Yerusalem juga ada. Itu kayak gitu. Huruf paku kayak gitu, Ibu Bapak. Itu kecil, hanya segini. Lalu nanti bisa diputar balik gitu. Dia baca, habis setelah dibaca dibalik. Nanti jadi halaman kedua dibalik. Jadi hanya kecil-kecil tablet-tablet Samra. Tapi kalau yang Baal Cycle Tablets ini agak besar. Ini bahasa Ugarit abad 14-13. Ini contoh-contoh Baal dan Anat ini ya. Ini penemuan-penemuan arkeologi. Jadi memang secara arkeologis juga bisa dibuktikan, Ibu Bapak. Jadi ini kesimpulannya, saya akan berhenti di sini, bahwa ternyata Hosea itu ingin mengkritik bangsa Israel yang ternyata tidak setia pada Allah. Nanti selanjutnya masih ada beberapa bahan, Ibu Bapak bisa baca sendiri. Itu tentang anak-anaknya, tentang nanti beberapa ayat, tapi saya nggak akan masuk ke sana, tapi saya ingin menyampaikan, memang ayat Hosea ini sangat sulit sebetulnya. Kalau ingin diteliti secara detail gitu, ini kitab Hosea ini kecil, tipis, tapi ternyata untuk memahami agak sangat sulit. Saya ingin membahas itu hari ini, karena ini yang paling sulit, ayat-ayat itu, di awal-awal kitab ini. Nanti setelah kita mendapat gambaran besar seperti ini, ketika membaca bab-bab atau ayat-ayat berikutnya, itu akan lebih mudah untuk membaca kitab Hosea. Jadi ini memang sebuah pengantar, sebuah gambaran umum, tapi juga ingin berusaha memahami kitab Hosea ini. Yang intinya apa? Kisah kasih Tuhan itu apa? Kisah kasih Tuhan dalam kitab Hosea itu ingin mengatakan sejelek-jeleknya manusia, setidak-setianya manusia, Tuhan itu tetap setia. Dan Tuhan tetap mau mengampuni kita, Tuhan tetap mau menerima kita apa adanya. Seperti Hosea, yang mau menerima istrinya apa adanya.
Walaupun dia tahu siapa dia, walaupun dia tahu kejelekan dia, tapi dia tetap mencintai istrinya. Ini gambaran Hosea, seorang nabi yang luar biasa, seorang nabi yang menjalankan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidupnya. Itu ya Ibu Bapak, jadi ini intinya. Saya akan berhenti di sini. Kalau ada pertanyaan, sejauh bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, menjadi PR buat saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Leo dan Bu Lili. Silahkan, Pak Leo.